Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang berbahagia ini kita dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi berpuasa. Semoga puasanya pada pagi hari ini dimudahkan ya sama Allah untuk mempelajari semuanya. Jadi bukannya tambah puasa lemes, kita berleha-leha ya, tambah justru semangat. Oke, kita hari ini akan bahas optika geometrik ya. Lebih pasnya ini seperti gambar backgroundnya, pelangi ya. Pelangi itu akibat dari pembiasan. Oke, sebelum lebih jauh ke pembiasan, khususnya di lensa tipis, kita harus tahu bedanya dulu ya, benda sama bayangan ya. Oke, nanti perbedaannya bisa kalian lihat di sini. Benda dikatakan real atau nyata itu jika di depan lensa atau cermin ya. Kalau benda dikatakan imajiner ini ya, itu maya jika satu di depan lensa jika plus, yang kedua negatif jika di belakang lensa atau cermin. Oke, yang selanjutnya bayangan. Bayangan dikatakan nyata itu jika tak terlihat ya. Justru bukan kebalikannya maya. Seperti dunia maya berarti nggak terlihat, bukan gitu ya. Jadi maya ini justru yang bisa kita langsung kita lihat. Kalau nyata butuh layar untuk melihatnya. Oke, itu aja yang perlu. Oke, untuk pembiasan gambarnya seperti ini kolam ya. Kolam kelihatan dangkal karena ada pembiasan. Oke, terlihat agak lebih dekat padahal masih jauh ya, masih ya kedalamannya masih jauh. Untuk selanjutnya, untuk membahas pembiasan ini perlu dasar ya. Dasarnya adalah hukum Snellius ya, yang saya lingkar ini. N1 kali sin I sama dengan N2 kali sin R. Oke, nanti itu ya. Gambarnya seperti itu. Ini pada permukaan lensa tebal pakai rumus ini ya. Oke, kita bahas nanti yang di lensa tipisnya. Oke, lensa itu benda bening yang dibatasi dua bidang, bisa lengkung, dua lengkung ya, atau bisa satu lengkung, satunya datar. Oke, nanti ada dua lensa cembung sama cekung. Cembung itu konvergen, mengumpulkan sinar, kalau yang cekung divergen, menyebarkan sinar seperti gambar di layar ya. Oke, pembuatan fokus lensa atau untuk menghitung panjang fokus lensa ini perlu ya, nanti ini yang kita bahas ya. Jadi ini seperti gambar ini ya. R1 itu bentuknya jika cembung berarti plus, nanti kalau yang cekung yang R2 itu minus ya. Ciri-cirinya ingat. Terus menggunakan rumus ini, 1 per F sama dengan N per L, NL per NM dikurangi 1 kali 1 per R1 ditambah 1 per R2. Oke, nah ini ya rumusnya nanti tak kasih contoh seperti ini. F itu fokus lensa tipis, NL itu indeks bias lensa, NM adalah indeks bias minimum, R jari-jari permukaan lensa. Itu tadi ya, kalau cekung negatif, ingat, kalau cembung positif. Nah, ini untuk menentukan bayangannya ya, ada rumusnya, tapi nggak usah ini ya. Ini untuk memudahkan aja ya. Oke,
rumusnya ruang benda di sini misalnya ini ruang benda ditambah ruang bayangan yang di sini ruang bayangan. Itu kalau di jumlah 5. Contoh ya, bendanya di 1, berarti nanti bayangannya ada di ruang 4 gitu ya. Kalau bendanya di ruang 2 misal, berarti nanti bayangannya ada di ruang 3 gitu ya, dan seterusnya. Oke, rumusnya seperti ini ya, rumus umum lensa. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen, atau m sama dengan s aksen min per s gitu ya. S itu jarak benda, s aksen jarak bayangan, f adalah jarak fokus, m adalah perbesaran. Oke, dua-duanya nanti ini kita gunakan. Oke, ini rumus sejak SMP insyaallah ada ini ya. S aksen jika plus nyata, kalau S aksen negatif berarti maya. Oke, nanti sifat-sifatnya. Nah, ini langsung ke contoh soal. Sebuah lensa meniskus ya, memiliki permukaan cembung. Berarti nanti ini kita misalkan apa? R1 misalnya. Nah, 3. Terus yang ini R2. Jadi ini R2 nya itu adalah 4 cm. 4 cm apa? Cekung kasih minus ya. Nah, ini dan terbuat dari kaca yang indeks biasnya 1,6. Berarti NL gitu ya, 1,6. Nah, nanti suruh nentukan jarak fokusnya berapa, B perbesaran linearnya jika benda itu berjarak 28 cm di depan lensa. Ya, jadi ini S-nya nanti. Ini S-nya. Oke, lanjut. Nah, ini NL-nya tadi 1,6. Nah, mediumnya itu udara, nggak disebutin ya. Berarti nanti udara ingat itu adalah 1. Terus R1-nya 3 cm tadi sudah, R2-nya min 4 ya. Minus karena cekung. Ya, ini cekung. Terus yang ditanya tadi panjang fokus lensa. Nah, terus yang M-nya perbesarannya jika jaraknya 28 cm. Oke, yang A untuk nyari F tadi rumusnya sudah ya. Nah, 1/f sama dengan NL per NM gitu ya, kurangi 1 kali 1/R1 tambah 1/R2. Oke, tinggal masukkan angkanya semua ya. 1,6 per R-nya 1 ini. Nah, 1 ini tadi ya, NM-nya. Terus dikurangi 1 kali 1/3. Nah, 3 tadi ini. Terus yang R2-nya min 4. Minnya kalian masukkan. Nah, nanti kalian hitung ya ini ya. Kalau nggak paham silakan tanya via WhatsApp video call, nggak apa-apa. Kok ketemunya 20 gitu ya. Atau nanti kita bahas khusus. Silakan pakai kalkulator ya. Ingat ini 1/f. Nanti itu F-nya dibalik ya. Sama dengan min 20. Oke, untuk yang kedua nyari perbesarannya M. Oke, M-nya rumusnya tadi ini rumusnya M. S aksen per S. Tapi kita masih belum tahu S aksennya. S aksennya dicari pakai rumus yang ini. Nah, berarti nyari 1/f dulu sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nah, nanti seperti ini. Ketemunya 70. Nah, ini matematikanya ya, nanti 1/20 ini pindah jadi minus gitu ya, dan seterusnya nanti ketemu S aksennya 70. Nanti kalau juga masih belum paham kita diskusikan. Setelah ketemu S aksen, masukkan ke S aksennya ini ya. Setelah itu masukkan 70 dibagi 28, hasilnya 2,5 kali. Jadi ini hasil akhirnya ya, perbesarannya 2,5. Oke, sampai situ mudah-mudahan nanti paham.
Kalau masih belum paham silakan hubungi via Google Classroom atau WhatsApp ya. Oke. Untuk selanjutnya, selamat mengerjakan tugas yang terdapat di tugas kelas ya. Nah, Google Classroom ditunggu terakhir jam 12.00 WIB ya. Jazakumullah khairan katsira, semoga Allah selalu memberi kita kesehatan dan hidayah ya. Amin. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.